Ya, selamat malam Bu Agustin. Perkenalkan nama saya Farhan Nasib ya. Di sini ada nih Farhan Nasib, NPM-nya belakangnya 76. Saya akan mempresentasikan analisis kinerja lalu lintas pada ruas jalan Kaligawe, Kota Semarang. Ada backsound-nya ya Bu, maaf Bu. Langsung saja ke latar belakang Jalan Kaligawe. Ini merupakan urat nadi logistik Jawa Tengah ya. Jalan Kaligawe merupakan jalan yang merupakan jalan arteri primer nasional yang berperan bagian integrasi dan koridor pantai utara atau Pantura. Jadi menghubungkan antara kota Semarang dan wilayah Demak ya. Demak, Kudus, Pati, Rembang hingga Surabaya. Selanjutnya memiliki karakteristik mixed traffic. Dan apa nih? Ya, di sini. Sorry ya, Bu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Itu masalahnya adalah bagaimana karakteristik geometrik dan pola aliran lalu lintas. Terus juga ada berapa volume puncaknya, terus ada beberapa kapasitas jalan dan kejenuhannya. Terus di bawahnya ini ada bagaimana klasifikasi tingkat pelayanan atau LOS di jalan existingnya. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya di bawah ini. Ini. Kita lanjut ke setelahnya. Selanjutnya ada metodologi dan desain survei. Di sini ada 3 ya Bu. Terus saya ada masukkan di sini spesifikasi lokasinya itu di ruas jalan Kaligawe Geno ke Semarang ya, dari pintu gerbang kawasan industri Terboyo hingga depan RSI Sultan Agung berjarak 500 meter. Di sini ada waktu dan interval. Ini untuk datanya saya ambil dari internet Bu, karena kan saya kebetulan tidak dapat cuti untuk survei selama 3 hari, dan untuk metode pengumpulannya juga ini saya ambil datanya dari internet. Kemudian selanjutnya ada parameter makro lalu lintas. Di sini saya masukkan beberapa rumus yang sudah bisa dilihat dari volume lalu lintas beserta rumusnya. Lalu ada kecepatan lalu lintas yang V, S per T, dan kepadatan lalu lintas itu yang D sama dengan Q per V. Nah, dari sini selanjutnya apalagi ya selanjutnya ya Bu. Nah, di sini selanjutnya ada ekuivalen mobil penumpang atau EMP kan. Di sini terlihat ada tabelnya, mulai dari klasifikasi kendaraan di atas, terus yang sananya itu ada arus kendaraan total, dan sebelah sananya lagi adalah nilai EMT aktual pada tahun 1997 karena kebetulan saya ambil datanya dari internet. Selanjutnya ada karakteristik geometrik ya. Di sini ada dimensi penampang melintang dengan konfigurasi jalan 4 lajur 2 jalur 2 arah terbagi dengan median permanen ya. Median permanennya kalau untuk saat ini sih saya lihat dia mediannya ya cukup kecil, dan jarak elevasinya lumayan tinggi ya, 1,5 meter ternyata. Terus ada lebar jalur efektifnya di sana ya, satu arahnya, satu jalurnya itu 7 meter, dan satu lajurnya itu yang efektif cuma 3,5 meter, karena kan untuk bahu jalan kadang ada beberapa yang parkir liar ya Bu, ternyata. Untuk median tengahnya di sini konstruksi solid beton solid yang ternyata dia itu lebar totalnya 1,2, walaupun sekarang udah enggak 1,2 sih kayaknya,
sekarang udah diperkecil mungkin sekitar 70 cm, tapi kalau untuk di data ini saya masukkan 1,2 meter. Lalu bahu jalannya lebar efektifnya 1,5 meter dengan material kerikil bercampur aspal tipis. Kalau sekarang kayaknya udah di beton. Terus untuk kekerasan jalan sendiri itu saya lagi-lagi ambil data dari internet, itu lapisan aspal beton ya. Kalau sekarang sih dia pakai kekerasan kaku ya, atau beton dengan kondisi struktural yang arah ke Demak itu udah bagus, dan ke arah Semarang masih dalam perbaikan, menunggu perbaikan saluran drainase. Selanjutnya ada kalkulasi volume jam puncak ya. Jam puncak di sini itu biasanya di pagi hari, waktu orang berangkat bekerja dan berangkat kuliah dan memulai aktivitas, itu efektifnya mungkin jam 7 sampai jam setengah 9 ya. Dan jam sore itu sekitar jam 4 sampai dengan jam 6. Dan ya jam-jam segitu. Di sini ada total volume arusnya atau Q-nya itu 3.989 SMP per jam. Selanjutnya di sini ada ketutupan ya Bu. Ada kinerja jalan dan hambatan samping, ada level of service atau LOS tipe D dengan penjelasan sebagai berikut ini, dan faktor hambatan samping yang dominan ya, yaitu gerbang kawasan industri, terus okupasi bahu jalan, karena kan yang tadi saya bilang itu kayak apalagi kayak sekarang ya banyak PKL, terus juga pada parkir liar yang terus saja terus dilakukan oleh oknum-oknum kan. Dan parkir pasien RSI Sultan Agung sendiri yang kemungkinan banyak pasien sehingga membludak parkir di tepi jalan, di bahu jalan lah. Selanjutnya ada rekomendasi rekayasa lalu lintasnya ya. Untuk solusi jangka pendeknya sih menurut saya ada kanalisasi lajur ketat, maksudnya untuk memisahkan kendaraan berat dan kendaraan pribadi, mobil pribadi, motor, dan angkutan kecil tuh. Sedangkan untuk angkutan berat, truk logistik, dan bus-bus besar itu kita harus pisahkan biar dia tidak ada gesekan internal. Terus sterilisasi bahu jalan ini bisa dilakukan oleh di sub tempat penertiban parkir liar di depan area RS Sultan Agung ini. Terus juga bisa bekerjasama sama Satpol PP untuk menertibkan pedagang-pedagang kaki lima. Ini juga bisa diterapkan dengan cara derek paksa untuk yang parkir liar ya, atau tilang elektronik. Kalau tilang elektronik sih menurut saya belum bisa efektif ya, karena sangat-sangat ricuh di sana tuh, kayak ricuh pokoknya. Selanjutnya yang nomor 3 ada regulasi jam truk. Regulasi jam truk ini sebenarnya cukup lumayan merugikan di sektor logistik, karena dia akan ada jam untuk dia bisa lewat dan tidak bisa lewat. Contohnya kayak jam-jam sibuk pagi antara jam setengah 7 sampai jam 8 itu dia kan nggak boleh lewat. Otomatis di jam-jam segitu yang harusnya logistik itu bisa keluar dari kawasan industri itu jadi terhambat. Begitupun dengan sore hari, misalnya dari jam 4 sampai jam 6. Jadi itu ya ada untungnya juga, ada untungnya dan ada ruginya juga sih. Selanjutnya ada solusi struktural jangka panjangnya, yaitu ini dia, optimalisasi tol Semarang Demak. Untuk sekarang ini kan tolnya kan belum bisa digunakan. Untuk yang ruas Kaligawe Sayung ya, itu masih dalam tahap pengerjaan, dan itu menjadikan beban ruas jalan Pantura Kaligawe ini depan RSI Sultan Agung ini dia menjadi menumpuk, karena jalan satu-satunya dari
Kaligawe ke Sayung. Jadi dia bebannya sangat banyak. Nah, terus di sini ada konstruksi paving rigid untuk peninggian jalan. Maksudnya paving rigid itu dia di beton tadi yang sekarang sudah dilakukan untuk yang arah ke Demak ya. Terus ada sistem drainase Podler. Nah, menyediakan rumah pompa. Kenapa kan menyediakan rumah pompa di sana? Karena dulu sebelum jalannya ditinggikan itu di sana itu kalau rob itu banjir. Tapi sekarang yang banjir yang ruas jalan ke ini doang sih, yang arah ke Semarang Bu. Yang arah ke Demak itu sekarang udah nggak ini, dan sekarang sudah ada perbaikan drainase juga. Selanjutnya slide selanjutnya saya akan membahas 5 tahun dan 10 tahun ke depan keadaannya seperti apa. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan ya analisa dampak struktur makro proyeksi kinerja jalan Kaligawe dan dampaknya dari tol Semarang Demak yang ruas jalan Kaligawe Sayung. Di sini kita lihat beban existingnya itu ada mixed traffic stream ya tadi, pencampuran kendaraan, jadi kendaraan berat, kendaraan ringan, kendaraan pribadi, kendaraan logistik, kendaraan umum campur jadi satu. Dari kawasan itu kan, kawasan industri Terboyo, terus juga dari arus-arus orang-orang berangkat kerja, terus juga orang-orang beraktivitas berangkat kuliah dan sebagainya. Perpindahan dari Semarang ke Demak itu cukup lumayan acak-adut ya. Terus dari tingkat kejenuhannya yang nomor 2, tingkat kejenuhannya adalah di saat jam puncak volume kendaraannya itu mencapai tadi 3.989 SMP per jam. Itu sangat banyak ya, sangat besar, dengan derajat kejenuhannya sendiri itu di 0,78. Dan itu tingkat pelayanannya D atau loss D. Ini ada hambatan dari banjir rob ya Bu ya. Jadi hambatan dari banjir rob itu ya membuat macet total ya, karena kan biasanya pindah-pindah jalur mencari yang dia banjirnya lebih tidak dalam. Selanjutnya di sini ada proyeksi derajat kejenuhan atau DS existing di tahun perkiraannya ya tahun 2031. Bisa dilihat sendiri, bisa dibaca. Lalu kita bisa lihat karena sekarang pembangunan tol tadi mana Kaligawe Sayung itu sudah hampir selesai ya. Itu dampaknya adalah pengalihan arus logistik. Bisa dibaca di bawahnya itu kemungkinan seluruh armada angkutan logistik itu akan dialihkan ke tol. Jadi tidak melewati ruas jalan di depan RSI Sultan Agung lagi. Kemudian yang nomor 2 ada estimasi hambatan banjirop ini masih bisa terjadi kalau drainasenya tidak diperbaiki. Tapi saya beberapa kali lewat sana melihat bahwa sekarang ada perbaikan drainase ya, sungai di samping itu, ya, sungai di seberangnya RSI itu sudah mulai di normalisasi atau diperbaiki ya. Dan ini adalah kondisi existing dari ini kita akan membahas untuk yang 10 tahun ke depan perkiraannya atau kondisi lalu lintas 10 tahun ke depan ya. Dari kondisi existing dan karakteristik beban tadi ya, mixing kendaraan, lalu tingkat kejenuhan dan hambatan banjir rob. Kita bisa lihat dari derajat kejenuhan di sebentar Bu, kayaknya salah. Jadi untuk 10 tahun ke depan, itu kemungkinan kan ya ini untuk tol dari Kaligawe Sayung atau Semarang Demak fase 2 berarti ya, karena yang fase 1 itu kan dari Sayung ke Demak Kota. Itu pasti udah selesai untuk jangka waktu 10 tahun ke depan maksudnya. Itu yang pasti dia beban dari kendaraannya itu semakin ringan karena
untuk muatan logistik truk-truk besar itu pasti akan dialihkan ke tol baru ini, tol ini kan. Terus hanya ada mungkin angkutan-angkutan besar itu angkutan umum seperti kayak Trans Semarang yang cukup, dan biasanya bus-bus yang dia akan ke terminal Terboyo, serta aktivitas-aktivitas lokal, jadi lumayan bebannya terkurang. Terus juga banjirop ya, kemungkinan untuk 10 tahun jika pemimpin di daerah tersebut memikirkan untuk, jadi untuk 10 tahun ke depan ruas jalan ini kemungkinan dia akan lebih baik, dan kondisi jalanannya pun mungkin lebih stabil ya Bu, karena kan dia tidak dimuati dengan truk-truk yang bebannya besar, karena logistik kan dia sudah dilewatkan tol di sebelah sana. Mungkin sekian dulu presentasi saya kali ini. Untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan, dan karena saya bikinnya dadakan Bu, nggak ada waktu, dan untuk data-datanya sendiri itu saya juga mengambil dari internet karena saya tidak ada waktu untuk survei, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.